Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Rini, Widya Iswara pada Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang seni menumbuhkan kesadaran diri dalam mengampu materi-materi soft skill. Terdapat dua langkah utama dalam mengampu materi soft skill. Yang pertama adalah membangun atau menumbuhkan kesadaran diri. Dan yang kedua adalah membangun komitmen untuk mengembangkan soft skill yang diinginkannya. Terdapat banyak cara dalam menumbuhkan kesadaran diri dan dalam prosesnya salah satunya saya sering menggunakan tools berupa gambar atau foto dan asosiasi kata. Di lingkungan psikologi, kedua tools ini merupakan bagian dari tes proyektif. Mengapa saya memilih strategi pembelajaran seperti yang digunakan dalam tes proyektif? Sebagaimana yang disampaikan oleh Freud yang melihat suatu proyeksi itu secara luas, di mana segala hal yang bermakna yang dipersepsikan oleh individu pada masa kini didasarkan pada pengalaman dan ingatan persepsinya di masa lalu. Saat ini penggunaan alat-alat semacam tes proyektif, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, tidak terbatas di bidang klinis dan psikoterapi. Namun, sudah banyak diterapkan dalam berbagai bidang, training, konseling, maupun coaching, bahkan untuk assessment. Pada awalnya saya belum menyadari bahwa gambar atau kata-kata tertentu seperti yang digunakan di dalam tes proyektif dapat digunakan untuk membantu proses pembelajaran, terutama dalam materi-materi soft skill. Insight saya muncul pada saat saya mengikuti sebuah workshop tentang apresiative inquiry yang diselenggarakan oleh Sekretariat BPPK, di mana saat itu fasilitator meminta seluruh peserta workshop untuk memilih satu foto atau gambar di antara puluhan foto yang disebar di lantai ruangan. Saya masih ingat gambar yang saya pilih pada saat itu, seperti gambar ini. Nah, menarik bukan? Setelah semua peserta memilih foto masing-masing, kemudian secara bergantian mereka diminta menceritakan kepada teman-teman di kelompoknya alasan mengapa ia memilih foto tersebut, apa yang ia lihat dari foto tersebut. Saya mengamati betul apa dan bagaimana seseorang menjelaskan alasan pemilihan foto itu dan makna apa yang dipersepsikannya. Dari situ saya belajar. Ternyata dengan media foto atau gambar, seseorang dapat mengungkapkan isi pikiran, gagasan, motif, pengalaman hidup, harapan, bahkan mindset dan value-value yang dimilikinya. Carl Jung mengatakan, perception is projection. Kurang lebih artinya adalah apa yang kita katakan atau ekspresikan sesungguhnya adalah apa yang ada di dalam diri kita. Setelah mendapatkan pengalaman itu dan mempelajari kembali prinsip-prinsip dalam tes proyektif, saya mencoba penggunaan gambar dan foto-foto saat saya mengajar pada mata kuliah Kapita Selekta Pengembangan Kepribadian pada program Diploma 1 Keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Malang. Dengan media gambar atau foto, para mahasiswa tersebut sangat antusias mengikuti proses pembelajaran dan memudahkan mereka memahami apa dan bagaimana mengembangkan kepribadiannya. Jadi tidak sekedar teori, namun langsung mempraktekannya. Ada suatu hal yang menarik pada saat saya mempraktekkan penggunaan gambar atau foto dalam mengampu materi pengembangan potensi diri pada Diklat PIM 3 di Pusdiklat PSDM. Saat saya menebarkan puluhan foto di lantai dan meminta para peserta memilih salah satu foto, ternyata ada dua peserta yang memilih sebuah foto yang sama. Uniknya, mereka berdua memiliki alasan dan penjelasan yang berbeda terkait dengan foto tersebut. Saya lupa seperti apa persisnya foto itu, tetapi yang saya ingat betul, foto yang mereka pilih adalah foto tentang seorang pemanjat tebing. Sekalipun mereka memilih gambar yang sama, ternyata mereka masing-masing memiliki jawaban yang berbeda saat saya bertanya, "Apa yang Anda lihat pada gambar itu?" Peserta pertama menjawab, "Hidup adalah perjuangan. Untuk mencapai sebuah goal, kita harus bekerja keras, fokus dengan apa yang ingin dicapai, dan seterusnya." Sedangkan
peserta yang kedua menjelaskan bahwa kita harus selalu berhati-hati dalam bekerja. Sekali kita salah dalam membuat perhitungan, mengambil keputusan, atau salah melangkah, maka bisa berakibat fatal, dan seterusnya. Dari sini, Anda juga pasti segera tahu bahwa mereka berdua memiliki perbedaan dalam hal kecenderungan kepribadian dan arah motivasinya. Betul, kemungkinan besar peserta yang pertama tadi tipologinya adalah koleris atau dominan kalau kita menggunakan DISC ya. Sedangkan peserta yang kedua tipologinya adalah melankolis atau compliance. Dalam hal arah motivasinya, kemungkinan peserta yang pertama adalah moving toward, sedangkan pada peserta yang kedua arah motivasinya adalah moving away. Nah, mudah bukan? Namun demikian, kita perlu mengkonfirmasinya. Untuk mengkonfirmasinya, maka kita perlu melakukan probing. Setelah saya melakukan probing atau penggalian informasi yang lebih mendalam dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, maka saya dapat membantu para peserta pelatihan untuk lebih mengenali dan memahami diri mereka sendiri, potensi-potensi yang mereka miliki. Selanjutnya, membantu men-trigger atau mematik insight, ide, atau gagasan pengembangan potensi diri yang paling sesuai bagi mereka masing-masing. Saat ini saya sedang mempraktekkan penggunaan kartu foto The Coaching Games dan peta proses dari points of view dalam pembelajaran dan coaching. Contohnya antara lain seperti ini. Dan untuk kelas daring, saya menggunakannya melalui website Points of View, di mana di sana kita dapat memainkan kartu-kartu atau foto-foto dan peta proses yang tersedia secara interaktif. Gambar atau foto tersebut dapat menjadi stimulus yang membangkitkan asosiasi bebas, membangkitkan imajinasi, ide, dan sudut pandang yang berbeda. Jadi, gambar atau foto dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran dan tools dalam coaching maupun konseling. Gambar atau foto-foto tersebut dapat membantu para pembelajar, coach, dan konseli memahami dirinya sendiri, kondisi psikisnya, membuka area-area dalam dirinya yang selama ini belum disadarinya, termasuk motif, belief, value, potensi, harapan-harapan, dan hal-hal lain yang tersembunyi dalam bawah sadarnya, serta menemukan fokus pengembangan diri dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi, gambar apa yang Anda lihat sekarang? Apa arti gambar ini bagi Anda? Kapan? Di mana? Bagaimana? Dengan siapa Anda belajar? Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.